Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Hanif, yang NPM 2301 1030 10 139. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi, Ibu Nita Erika Aryani SIAK MSI, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview jurnal yang berjudul The Failure of Internal Audit in Detecting Corporate Fraud Through Global Case Study, yang ditulis oleh Fitri Setiabudi. Langsung saja, latar belakang dari jurnal yang saya review, yaitu dalam 2 dekade terakhir, berbagai perusahaan besar dunia mengalami fraud yang menyebabkan kerugian finansial besar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan. Kasus seperti kasus Enron yang cukup terkenal, kasus Wirecard, Toshiba, Luckin Coffee, dan Satyam, yang menunjukkan bahwa fraud dapat berlangsung bertahun-tahun meskipun perusahaan telah memiliki fungsi audit internal. Menurut ACFA, Report to the Nation tahun 2022, hanya 12% fraud terungkap melalui audit internal, sedangkan 42% ditemukan melalui whistleblower ataupun pihak ketiga. Kondisi ini yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana efektivitas audit internal sebagai lini pertahanan terhadap fraud. Kenyataan inilah yang mendorong para peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap pola kegagalan audit internal di berbagai kasus fraud global. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 4. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan audit internal dalam mendeteksi fraud korporasi. Kedua, untuk menganalisis pola kegagalan audit internal berdasarkan berbagai kasus fraud global. Yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan efektivitas audit internal. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi bagi regulator, komite audit, dan auditor internal untuk meningkatkan kemampuan deteksi fraud. Timbul pertanyaan, faktor apa saja yang menyebabkan audit internal gagal mendeteksi fraud pada perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara? Untuk landasan teori, pada penelitian di jurnal ini ada 3 landasan teorinya. Yang pertama itu fraud triangle theory, yang kedua agency theory, dan yang ketiga socio internal control framework. Langsung saja, fraud triangle theory yang dikemukakan oleh Donald Corsi pada tahun 1993. Teori ini menyatakan bahwa fraud terjadi ketika 3 elemen bertemu secara bersamaan, yaitu tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan rationalisasi, rationalization. Pertama itu tekanan. Tekanan ini contoh seperti ada tekanan dari pihak luar kepada auditor untuk mencapai target atau kebutuhan tertentu. Kedua itu ada kesempatan. Kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal. Dan yang ketiga rasionalisasi, pembenaran atas tindakan yang dilakukan. Contoh kasusnya itu bisa dilihat dari kasus Toshiba dan Olympus. Tekanan hierarki dan budaya organisasi yang kuat membuat auditor lebih memilih diam, diam, memilih diam daripada melaporkan temuan yang berpotensi bertentangan dengan pimpinan. Dia takut kepada pimpinan. Sementara itu, lemahnya pengendalian internal menciptakan celah opportunity atau kesempatan yang justru tidak diidentifikasi oleh auditor. Ini bisa kita lihat contoh kasus Toshiba dan Olympus. Selanjutnya ada agensi teori, dikemukakan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Agensi teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau principal dan manajemen atau agen, di mana manajemen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Dalam hubungan ini sering terjadi information asymmetry atau kesalahan informasi, karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan eh, ini informasi asimetri itu kesenjangan informasi, karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Audit internal berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta mengurangi risiko terjadinya fraud.
Contoh kasusnya itu ada pada kasus Satya dan Rukam. Audit internal tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan ini karena kurangnya independensi struktural dan akses yang terbatas terhadap informasi keuangan yang sesungguhnya. Eh, Ketika auditor berada di bawah pengaruh langsung manajemen yang justru melakukan kecurangan, maka fungsi monitoring menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir ada KOSO Internal Control Framework yang dipublish pada tahun 2023. KOSO ini merupakan kerangka pengendalian internal yang digunakan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. KOSO ini juga mengevaluasi sistem pengendalian internal melalui 5 komponen. Yang pertama itu ada penilaian risiko, risk assessment, itu ada risk assessment, penilaian risiko, control activities, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, information and communication, serta monitoring activities. Dan yang terakhir ada control environment ataupun kontrol lingkungan kontrol ya. Eh, Penelitian ini menemukan bahwa pada sebagian besar kasus fraud yang dikaji terjadi kelemahan serius pada komponen risk assessment dan monitoring. Selain itu, lingkungan pengendalian sebagai fondasi utama JOSU turut terkikis oleh budaya etika yang lemah di tingkat pimpinan perusahaan. Peneliti juga mencatat bahwa ketiga teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor non-teknis seperti tekanan politik, internal, budaya, diam, culture of silence, dan ketakutan akan pembalasan, fear of realization, yang secara nyata mempengaruhi efektivitas auditor di lapangan. Itu dia penelitian. Pendekatan penelitian Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multiple case study untuk menganalisis kegagalan audit internal pada berbagai kasus fraud korporasi lintas negara dan industri. Objek peneliti yang diteliti pada paper ini yaitu ada 15 kasus fraud korporasi global periode 2000 hingga 2022. Cakupan negaranya itu ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, Tiongkok, Italia, Brasil, Kanada, dan Bahama. Sumber datanya itu diambil dari jurnal akademik, laporan ACFE, SEC, PACAOB, Financial Times, dan Wall Street Journal. Juga teknik analisisnya itu mencakup profil kasus, coding skema, cross case, comparison, dan triangulasi data. Juga ada sektor-sektor industri yang diteliti yaitu seperti sektor keuangan, teknologi, energi, dan retail. Pilihan kasus dilakukan melalui proses bertahap, dimulai dari identifikasi lebih dari 30 kasus terkenal. Kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi, yakni tersedianya laporan publik, adanya fungsi audit internal, serta dokumentasi kegagalan dalam mendeteksi fraud. Tahap akhir memastikan variasi yang memadai dalam hal negara, industri, dan jenis fraud. Data yang dikumpulkan itu seperti yang saya katakan tadi, sumber datanya itu ada dari jurnal akademik, studi kasus, laporan ACFE Report to the Nation tahun 2022, laporan regulasi dari otoritas seperti SEC, PACAOB, dan Parlemen dan Wall Street Journal. Tentu saja selanjutnya ada hasil penelitian. Jadi penelitian yang pertama ditemukan itu adalah kurangnya skeptisisme profesional. Jadi diambil dari 12 dari 15 kasus yang diteliti. Auditor internal terlalu mempercayai informasi yang diberikan manajemen tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Eh,
Mereka itu dari auditornya itu melakukannya itu verifikasi yang memadai. Jadi hasilnya itu verifikasi terbukti kurang memadai, auditor tidak mempertanyakan transaksi tidak wajar dan tidak badan analisis profesional yang kurang kritis. Dampaknya apa? Dampaknya itu manipulasi laporan keuangan itu berlangsung selama bertahun-tahun dan terindikasi indikator fraud tidak segera diinvestigasi ataupun bila terdeteksi fraud tidak segera diinvestigasi oleh auditor. Di temuannya itu, auditor gagal menjalankan sikap skeptis profesional yang seharusnya menjadi fondasi audit dalam mendeteksi fraud. Selanjutnya ada temuan kedua itu lemahnya penilaian risiko fraud. Ini diambil dari 11 kasus dari 15 kasus, di mana fungsi audit internal lebih berorientasi pada kepatuhan rutin daripada identifikasi risiko fraud yang dinamis. Yang kenyataan di lapangannya itu audit itu lebih berfokus pada compliance. Peta risiko tidak diperbarui secara berkala, ada yang berisiko tinggi kurang diprioritaskan atau kurang di, diutamakan. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu transaksi pihak-pihak terkait luput dari pengawasan ataupun transaksi mungkin ada transaksi yang kurang eh, yang dicurigai ya, yang tidak tidak betul transaksinya itu tidak luput dari pengawasan serta struktur of balance sheet tidak diinvestigasi. Inti temuan dari temuan kedua ini, audit internal belum menggunakan pendekatan berbasis risiko fraud secara proaktif. Selanjutnya ada temuan ketiga dan keempat itu ketergantungan berlebih pada manajemen dan kurangnya independensi. Pada temuan ketiga ini diambil dari 10 dari 15 kasus. Diteliti, auditor internal terlalu bergantung pada informasi yang dikendalikan oleh manajemen senior. Tidak tahu apakah manajemen senior ini bisa di ya menjamin bahwa dia tidak melakukan fraud. Tidak. Itu temuan utama keempatnya itu ada kurangnya definisi struktural. Diambil dari 19 dari 15 kasus yang diteliti. Dampak utamanya itu auditor sulit menantang keputusan manajemen senior, temuan audit tidak dilanjuti secara independen. Dalam beberapa kasus auditor melapor kepada pihak yang terlibat fraud. Temuannya itu independensi yang lemah membuat audit internal kehilangan kemampuan untuk menjadi fungsi pengawasan yang objektif. Rekomendasi dan opini viewer. Rekomendasi peneliti untuk ini itu ada pertama dari regulator. Peneliti merekomendasikan untuk memperkuat aturan independensi audit internal dan kewajiban fraud assessment. Kedua, peneliti merekomendasikan untuk memastikan audit internal melapor langsung kepada audit pada komite audit bukan manajemen. Uh, Kedua, temuan yang ditemukan tadi seperti melaporkan langsung pada manajemen senior. Kedua, itu badan profesi memperluas pelatihan audit forensik, analisis perilaku fraud, dan data analytics. Dan terakhir, peneliti merekomendasikan untuk menerapkan continuous auditing, data analytics, dan integrasi fraud risk assessment dalam perencanaan audit tahunan. Opini reviewer. Jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa kegagalan audit internal bersifat multidimensi, tidak hanya terkait teknik audit, tetapi juga budaya organisasi dan struktur data kelola. Kelebihannya, kasus global yang beragam, integrasi teori dan praktik yang kuat, dan rekomendasi aplikatif bagi regulator dan perusahaan. Kelemahannya, data hanya berasal dari dokumen sekunder dan tidak ada wawancara langsung dengan auditor. Ini kelebihan dan kelemahan uh, dari jurnal tersebut. Untuk kesimpulannya, dari jurnal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan audit internal dalam mendeteksi fraud terutama disebabkan oleh kurangnya skeptisisme profesional, lemahnya penilaian risiko fraud, dan ketergantungan pada manajemen, serta rendahnya independensi auditor. Berdasarkan agensi teori,
Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan terhadap manajemen tidak berjalan efektif. Sementara itu, berdasarkan Joshua Framework, kelemahan utama itu terdapat pada risk assessment, monitoring activities, dan control environment. Oleh karena itu, audit, audit internal perlu didukung oleh definisi yang kuat, pendekatan berbasis risiko, serta pengendalian internal yang efektif agar mampu mendeteksi dan mencegah fraud secara optimal. Sekian yang dapat saya paparkan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.